Nah, gimana? Agenda Anda sudah, ketemu dengan siapa aja nih hari ini? Ya semoga aja ketemu dengan orang-orang hebat. Nah, Anda sebenarnya juga orang hebat, ya kan? Nah, makanya saya yakin di dalam diri Anda ada banyak potensi yang tersimpan yang mungkin saat ini belum tergali. Nah, kenapa kok bisa nggak tergali? Kenapa sih kok nggak sampai kita tahu, nggak sampai kita sadari? Biasanya nih ya, orang kenapa sih kita nggak bisa menggali potensi di dalam diri atau misalkan kita nggak gagal memahami diri sendiri. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Dan selain itu, nah ini diperparah biasanya dengan keluh kesah. Kita ngerasa bahwa itu yang kita rasakan, kita ngerasa bahwa itu masalah buat kita, padahal bisa jadi itu bukan masalah. Itu adalah sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Dengan apa? Dengan apa yang mau kita kerjakan. Dan pastinya kita harus punya orientasi, tujuan di dalam hidup kita. Gitu. Oke, saya sapa juga ya yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0855420912. Ada Ipin di Talun. Selamat malam Mas Ribut, selamat malam. Oke. Ini menanggapi tadi ya yang bicara tentang Konstantinopel ya. Konstantinopel sekarang itu Istanbul, Turki. Ya betul. Ini perbatasan antara wilayah Eropa dan Asia memang. Makanya di daerah ini Konstantinopel itu kenapa menjadi sangat penting? Karena ini wilayah terusan ya, dan ini sangat menjanjikan, sebuah kota yang sangat menjanjikan dalam dunia perdagangan. Apalagi kalau kita bicara atau, membaca ya, jalur sutra, jalur rempah, semuanya lewat situ. Nah, makanya ketika Konstantinopel kemudian dikuasai oleh, Sultan Kesultanan Utsmani, ini bangsa Eropa agak repot. Cukup merepotkan, terutama bagi Portugis, Spanyol dan lain-lain ya. Dan mereka akhirnya harus memutar arah perjalanan laut mereka gitu. Nah, makanya dari situlah sejak kemudian Konstantinopel itu dikuasai oleh Kesultanan Utsmani, akhirnya ekspedisi laut dimulai. Dan gara-gara ekspedisi laut juga akhirnya banyak eh, kawasan-kawasan di Asia yang akhirnya didatangi oleh pendatang-pendatang dari Eropa, Portugal, Spanyol dan lain sebagainya. Gitu. Terus apalagi nih, menurut Ipin nih dulu namanya Bizantium, poros umat Kristen Romawi bagian timur, betul. Kalau Romawi Barat itu Vatikan. Lama banget nih menaklukkan kota itu, penuh perjuangan. Iya, betul. Dan sekarang Turki ini jadi negara dengan militer yang baik di bawah pimpinan Erdogan. Bahkan Indonesia beli ya drone drone angka ya buatan dari Turki. Nah, drone TB apa ini? Biktiar ya. Ini pernah menghajar Armenia saat perang dengan Azerbaijan. Tapi drone itu tidak mampu bertempur saat dipakai di Ukraina karena lawannya lebih canggih, Rusia, dengan segerobak sistem pertahanan udaranya. Wih, Ipin ini kayaknya mengamatin betul ya dunia peperangan. Pin, kamu langganan majalah apa sih? Atau kamu suka baca yang laman apa nih yang kaitannya dengan militer? Asik sih. Saya dulu suka langganan majalah Angkasa dulu, Angkasa. Itu apa ya? Lebih banyak bercerita atau lebih banyak liputan-liputan tentang pesawat, teknologi peperangan terkini dan lain sebagainya. Dan itu keren menurut saya, ya. Oke, masih akan kita lanjutkan kebersamaan kita di Halo Kota Batik dan Anda masih punya kesempatan untuk berbagi informasi di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Silakan bisa Anda join di sini ya. Boleh pokoknya. Karena di sinilah tempat Anda untuk bisa berbagi informasi. Di mana lagi selain di sini? Media sosial, iya sih bisa, tapi lebih afdol deh kalau berbagi di sini ya. Ya, ada informasi lain yang ingin saya bagikan.
Nah, kalau tadi kita ngobrolin tentang Konstantinopel dan kemudian kita ngomongin soal buku, bagaimana kemudian AI gitu ya. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang makanan nih. Jam-jam segini biasanya pada makan kan? Atau sudah enggak? Kalau saya biasanya jam segini itu berburu makanan. Nggak tahu deh kalau Anda. Ya, saya mau ngajakin Anda untuk berbagi informasi seputar makanan. Ah, tahukah Anda bahwa ternyata makanan-makanan yang apa ya istilahnya, makanan-makanan yang dulunya dikenal sebagai makanan-makanan khas saudara kita dari Tionghoa ya. Ternyata dulunya itu sebenarnya adalah makanan-makanan yang disajikan sebagai makanan sembahyangan, tapi di kita jadi makanan sehari-hari. Kok bisa ya gitu ya? Ya, makanya kita perlu tahu nih. Jadi dulu orang-orang dari Tiongkok datang ke Indonesia, pastinya pingin dong yang namanya gini aja deh. Anda misalnya ke merantau ke daerah lain, katakanlah ke Jakarta misalnya, pasti lama kelamaan pingin juga dong, kangen dong dengan makanan-makanan khas dari Pekalongan misalnya. Ada menggono, ada soto tauco, ada banyak hal menu-menu makanan ala Pekalongan. Tapi gimana caranya supaya bisa makan di situ? Sekarang sih mudah, karena mungkin ada warung, ada yang jualan gitu ya. Tapi bagaimana kalau belum? Nah, kita cari cara, kita bikin gitu kan. Jadi itu juga yang terjadi sama orang-orang Tiongkok yang datang ke Indonesia, yang ingin menyantap makanan yang sama dengan di negeri asalnya. Dari abad ke abad yang sudah lewat-lewat, saat globalisasi belum dikenal pada waktu itu ya, ini terjadi ya boleh dibilang kayaknya nggak mungkin deh. Tapi mau nggak mau mereka harus menyesuaikan dengan makanan yang ada di sekitarnya. Makanya mereka menyesuaikan makanan mereka dengan bahan yang hanya bisa diperoleh di perantauan. Jadi yang dulunya itu mungkin bahan-bahannya yang dari daerah asalnya itu apa gitu ya, akhirnya mereka mengolah bahan-bahan yang ada di sekitar. Nah, karena di abad-abad yang lalu mereka datang tanpa istri dan mereka dengan wanita pribumi, maka selera dan kebiasaan masak istri mereka ternyata berpengaruh ya, memberi pengaruh pada hidangan yang mereka makan. Makanya terciptalah banyak makanan yang merupakan penyesuaian makanan Cina dari berbagai daerah dengan bahan, selera, dan cara masak lokal. Dan ini dia, anak-anak mereka yang disebut sebagai Cina atau Tionghoa Peranakan, sebenarnya mungkin lebih banyak belum pernah mengecap makanan asli dari Tiongkok, Cina gitu. Nah, mereka terbiasa dengan makanan Cina yang sudah disesuaikan, yang lama kelamaan disebut masakan Cina Peranakan. Nah, makanya muncul istilah itu, masakan Cina Peranakan. Selain itu, mereka ini juga terbiasa menyantap makanan setempat, makanan-makanan lokal tradisi ya, yang disukai oleh ibu mereka yang notabene adalah orang-orang pribumi. Nah, karena disesuaikan dengan selera setempat, pastinya dong makanan yang disebut-sebut seperti misalkan lumpia di Jawa Tengah ini sering disebut lumpia ya. Lumpia sebenarnya ya. Ini bisa menjadi sangat bervariasi. Di Semarang misalnya, bahan utamanya adalah rebung atau akar apa? Akar bonggol ya, bonggol bambu. Kok bonggol bambu? Tunas bambu ya, bambu yang masih tunas ya, itu rebung. Nah, rasanya memang manis dan dimakan dengan saus kental yang rasanya juga manis. Dilengkapi dengan cabai rawit, acar mentimun, dan daun bawang. Nah, lumpia Padang bahan utamanya bengkoang, berbeda lagi, ya kan? Beda tempat meskipun sama-sama lumpia, ternyata beda karena itu tadi menyesuaikan daerah tempatan itu tadi atau bahan-bahan yang tersedia di daerah itu. Nah,
Kalau di Padang ini kulitnya diulas cabai giling dan dilapisi daun selada. Rasanya tidak semanis lumpia di Semarang dan biasanya tidak diberi saus. Beda lagi dengan lumpia di Jakarta. Bahan utamanya adalah bengkuang juga, tidak manis dan dimakan dengan bumbu kacang yang diberi cuka. Lalu ada lagi jenis makanan yang kemudian disesuaikan dengan daerah-daerah yang mereka singgahi dan mereka hidup. Lomi. Apa sih lomi? Lomi itu mie berkuah kental buatan Cina Peranakan di Bogor. Rasanya mirip dengan mie tite di Semarang. Dan mungkin sekali cikal bakal mie kangkung itu dari lomi ini. Nah, lomi Bogor berbeda dengan lomi Pekalongan yang memakai didih alias darah ayam kalau dulu. Kayaknya sekarang jarang ya orang yang jual didih ya. Terus kemudian bumbu lo atau ngohiang yang lebih berani cita rasanya. Beda juga dengan lomi karet. Nah, kalau lomi karet ini lomi dari kawasan karet di Jakarta yang lebih totok ya. Itu juga berbeda dengan itu lomi ya. Tapi bagaimana dengan capcay? Nah, capcay di Jakarta ternyata juga berbeda dengan daerah lain. Capcay di Jakarta ini kuahnya putih kecoklatan. Berbeda dengan capcay Semarang yang kuahnya kemerahan karena memakai tomat. Sementara suike di Purwodadi, Jawa Tengah, ini juga agak berbeda dengan suike Ciledug, Jawa Barat, meskipun sama-sama enak. Kecap dan tauco pun demikian. Kecap manis di Jawa Barat dan Jawa Tengah, unsur manisnya ini sangat menonjol, berbeda sekali dengan kecap Cina. Tauco di Pekalongan ini juga kemanis-manisan, berbeda dengan tauco Medan yang rasanya asin. Jadi gitu, ternyata ya meskipun namanya sama, itu beda-beda. Nah rasanya, nah itu tadi karena bahan-bahan lokal itu yang kemudian menjadi istilahnya unsur elemen penting. Lalu ada hal yang kadang-kadang perlu kita tahu bahwa sebenarnya makanan-makanan China yang kita biasa makan itu sebenarnya adalah makanan-makanan untuk saji sembahyangan. Ya, karena ada makanan sembahyangan yang kemudian yang harusnya disuguhkan kepada nenek moyang pada hari-hari tertentu. Ini juga berbeda antara daerah satu dengan daerah lain, antara satu keluarga dengan keluarga lain di antara mereka komunitas Tionghoa ini. Bacang misalnya. Di Jawa Tengah, bacang ini dibuat dari ketan, isinya daging dan rasanya biasanya agak manis karena banyak memakai kecap manis. Sementara di Jawa Barat, umumnya bacang ini dibuat dari beras. Nah, kadang-kadang isinya dijejali dengan 2-3 buah cabai rawit utuh. Jadi masih gelondongan. Kayak berasa ini ya. Dijebak gitu ya. Ada juga bacang yang isi tahu dan bacang isi oncom. Nah, rasanya enak juga sih. Cocok untuk yang perlu menurunkan kadar kolesterol. Nah, bacang Jawa Tengah maupun Jawa Barat ini dibungkus dengan daun bambu. Namun, bacang Sumatera Barat lain lagi. Dibungkus dengan daun pandan besar. Bahannya ketan dan isinya tidak semanis kacang Jawa. Bacang Jawa ya. Nah, tapi apa sih aslinya bacang itu? Nah, ternyata bacang itu dibuat untuk kesempatan hari raya Pekchun. Dari bahasa Hokian, Pe itu mendayung, Chun itu perahu. Jadi perayaan untuk mendayung gitu ya. Nah, itu sebuah simbol ya. Nah, pada hari raya yang selalu jatuh pada tanggal 5 bulan 5 menurut penanggalan Cina, orang membuat bacang disertai lomba perahu naga. Apa sih hubungannya antara bacang dengan lomba perahu naga? Nah, ini dia. Konon hari raya Pekchun di hari raya itu ya lahir dari simpati rakyat China di zaman dinasti Zhou kepada seorang menteri yang sangat setia pada negara, namanya Ku Yuan. Nah,
Kuyuan ini hidup sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Siapa sih dia sebenarnya? Dia ini adalah seorang menteri yang mengorbankan hidupnya sampai tewas di sungai demi negaranya. Jadi rakyat ini berupaya mencari mayatnya di dalam sungai. Maka kemudian berbondong-bondong mereka turun ke sungai untuk mencarinya. Kemudian mereka berupaya melemparkan makanan ke sungai. Makanan ini berupa bacang ketan yang dibungkus dengan daun kasar atau daun bambu ya, supaya tidak dimakan ikan. Oh, oke. Nah, demikianlah dengan berjalannya waktu ya, tradisi itu berkembang menjadi lomba perahu naga dan makan bacang. Jadi bacang ini bersudut 4 seperti yang kita kenal dengan versi Hokkien. Nah, kalau versi Konghu atau Hakka bentuknya seperti bantal. Nah, pada kesempatan itu juga nih ya, pada kesempatan Baekjun ya, ini juga dibuat kue cang, yaitu ketan yang diberi air abu lalu dibungkus seperti bacang kecil dan direbus. Nah, kue cang ini dimakan dengan sirup gula putih. Namun ada juga orang yang memakannya dengan sirup gula merah dan parutan kelapa. Ya begitulah ya. Ya karena itu tadi, karena sudah pindah ya dari yang tadinya di Tiongkok sana pindah ke Jawa misalnya. Jadi ya gitu. Nah, kini bacang ini bisa dijumpai setiap saat, bukan hanya untuk kesempatan Baekjun. Meskipun kue cang itu sulit dicari kecuali saat Baekjun. Di Jawa bisa dicari kapanpun. Lalu ada lagi nih, carebung dan kue keranjang. Biasanya untuk menyambut tahun baru Imlek ya, carebung ini merupakan suatu hidangan wajib di Jawa Tengah, tetapi tidak demikian di tempat lain. Why? Kenapa? Mungkin karena tunas bambu melambangkan kehidupan baru. Nah, sungguhan wajib lain adalah kue keranjang, yaitu tepung ketan dan gula merah yang dimasak lalu ditempatkan dalam keranjang-keranjang beralas daun. Nah, tapi sekarang ini banyak yang plastik ya, jadi rasanya beda. Nah, sebelum dikukus berjam-jam, ini lama banget tuh ngukusnya. Nah, kue keranjang ini ada banyak ukuran, disusun dan dihias dengan kertas merah sebelum disajikan di altar keluarga dan altar dewa dapur. Jadi sebenarnya kue keranjang itu untuk sesaji ya, sembayangan bagi para dewa. Nah, konon kenapa sih kok harus menyajikan ke dewa dapur? Karena supaya dewa dapur supaya dewa dapur ini hanya bisa melaporkan yang manis-manisnya aja tentang sepak terjang penghuni rumah kepada Tian atau dewa tertinggi akibat menyantap kue manis yang lengket itu. Oh, ini ngerayu nih ceritanya ya. Doa dalam bentuk sajian makanan. Wis keren. Ada juga sih kalau dalam ajaran Hindu itu ada doa dalam bentuk arca. Misalkan Ganesha. Nah, itu doa dalam bentuk arca ya. Nah, kue ketan yang merah itu melambangkan warna rezeki dan dicetak bentuknya kura-kura itu melambangkan umur panjang. Dan ini merupakan makanan sembahyangan. Tentu ya, penderita diabetes tidak disarankan untuk memakan makanan yang seperti ini karena manisnya itu loh ya. Dan kenapa? Karena tidak hanya luarnya yang manis, isinya yang terbuat dari kacang hijau yang terbuat dari kacang hijau ya, itu juga manis. Ada kue apa lagi kira-kira? Masih banyak nih. Misalkan huat kue. Ini kalau kue keranjang dijumpai cukup merata sebagai sesajen di saat Imlek, tapi tidak dengan huat kue. Nah, huat kue ini semacam bolu kukus yang diberi warna merah jambu atau merah. Ini melambangkan warna rezeki. Makanya batik di Pekalongan juga banyak ya warna merah. Ternyata warna rezeki ya. Nah, kue yang mekar atau huat ya kalau istilahnya itu melambangkan usaha yang mekar
dan pangkat yang melambung. Dan kue ini dikenal di Jawa Tengah. Tetapi banyak juga orang keturunan Cina yang berasal dari Sumatera antri membeli kue ini di berbagai tempat di Jakarta menjelang Imlek. Ada juga ikan bandeng. Nah, kalau sudah ngomongin makanan itu jadi lapar sih ya. Anda sudah mulai lapar perutnya? Mau diterusin atau nanti aja? Nanti aja ya. Oke deh, kita dengerin dulu deh satu lagu dari Ari Lasso featuring Ariel Tatum. Apa judulnya? Ada yang tahu?